Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Assalamualaikum. Boleh mohon lambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair. Pertama mohon maaf atas keterlambatan ini karena ada tamu. Tamunya masih di sini, masih jalan-jalan di luar. Jadi saya izin untuk menyampaikan materi pada sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah, dan menasihati untuk diri saya dan juga kita semua, mari kita memperbanyak istighfar, bertobat pada Allah seiring dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan juga dengan upaya kita untuk memudahkan kita dalam memahami ilmu dan juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator bahwa materi kita adalah pada bab yang terakhir, adalah bab yang ke-13, yaitu yang berkaitan dengan fima yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu, ya, perilaku atau hal-hal yang bisa mendatangkan rizki, mengundang rizki, dan juga yang mencegahnya atau menahannya atau menjadi penghambat rizki itu sendiri. Termasuk juga wama yazidu fil umri wama yanqusuhu, hal-hal yang bisa menambah usia dan juga menguranginya. Maka nanti perlu kita lihat apa yang dimaksud dengan menambah usia dan menguranginya. Bukankah usia dan umur kita ini sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa diawalkan meskipun itu hanya sekejap saja. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan menambah dan juga mengurangi dari usia itu? Nah, kafilah rahimakumullah, Mas Radin sendirian. Jazakallah khair. Belum bisa mengundang teman-teman ke rumah karena sebagaimana yang kita agendakan dulu untuk ada satu pertemuan di mana kita bisa offline dan juga online. Yang jauh misalkan yang ditempel itu tetap online, tapi yang dekat-dekat dengan tempat saya di Ambar Ketawang itu bisa hadir untuk offline-nya. Mari kita mulai terkait dengan apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Summa budda litalibil ilmi minal quwwati wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri was-sihhati liyatafarraga fi talabil ilmi. Kita di awal bab ini sudah diingatkan terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal bahwa kita selaku talibul ilmi memerlukan kekuatan. Ya, makan minum itu adalah sumber kekuatan. Kita memerlukan energi untuk bisa duduk mendengarkan kajian. Kita memerlukan dana untuk bisa membeli peralatan dan juga membeli alat-alat pembelajaran. Bahkan juga kita juga memerlukan yang namanya rizki itu sendiri. Nah, rizki inilah kemudian kita tidak sekedar memahami bahwa rizki itu adalah selalu berupa uang. Tidak. Ada rezeki yang berupa materi dan juga ada rezeki yang imateri. Yang materi sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya makanan, kita dapat makan, itu ada rezeki yang berupa materi. Ketenangan, kemudian kesehatan itu bagian daripada rezeki. Ketentraman, kenyamanan dalam belajar itu juga bagian daripada rezeki. Sebagaimana teman-teman bisa duduk dengan tenang, bersila, atau dengan posisinya sekarang ini, itu adalah bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Artinya kita memerlukan itu. Dalam kondisi takut, kemudian gelisah, kita mungkin akan susah untuk bisa belajar dalam kondisi seperti itu. Ya, itu menjadi kurang nyaman ya. Mohon izin sebentar, tak mempersilakan tamu. Sholat dulu, udah tak siap. Yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini pembahasan kita adalah masalah hal-hal yang bisa mengundang, mendatangkan rizki dan menjadi sumber rizki dan yang bisa menghambat. Kita lihat, kita baca dari apa yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak kecuali adalah doa. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas diri kita, atas diri makhluk dan belum terjadi, maka itu bisa berubah ketika yang bersangkutan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkehendak untuk merubahnya itu selama belum terjadi. Tetapi misalkan kalau kita sekarang ini kan sudah terjadi yang atas kita yang berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Kalau sudah terjadi kan tidak berubah. Artinya itu bisa berubah kalau Allah berkehendak dengan caranya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi di sini penekanannya adalah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la yaruddu al-qadra illa du'a. Artinya kita meminta doa. Ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Yang YouTuber baru nih. Dan Dimas. Yang bisa menambah usia itu kecuali adalah albirru, kebaikan yang kita lakukan. Artinya kalau kita sering melakukan kebaikan, santri ikhwan misalkan sering melakukan kebaikan, amal sekalipun sudah keluar dari tetap juga nanti akan tetap dikenal sebagai santri. Jadi artinya itulah namanya memperpanjang usia. Beliau sudah jadi alumni dari Rumah Tahfidz Ikhwan, tetapi saya rasa masih ada di dalam Rumah Tahfidz. Karena kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Ini adalah albirru. Fa inna rajulu la yuhramu minar rizqi bi dzambin yusibuhu. Seseorang bisa terhalang untuk mendapatkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Maka ya, saya menasihati diri saya dan juga kita semua untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, tidak mampu melakukan kebaikan, ya jangan melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itulah, karena sifat kemanusiaan yang ada nafsu di dalam diri kita, bahkan mohon maaf manusia itu kadang lebih jahat daripada setan di kemanusiaan itu. Bahkan manusia itu juga bisa menjadi lebih alim daripada malaikat. Nah, kita mengantisipasi ketika kita itu terjebak dalam kemaksiatan, maka Allah menyediakan fasilitas namanya adalah Ar-Roja. Ar-Roja ini adalah Allah Maha Pengampun dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa dari hambanya ketika dia itu melakukan perbuatan dosa dan mau dengan ikhlas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Oleh karena itulah awal-awal kita belajar ta'lim juga saya nasihatkan pada diri saya dan juga kita semua bahwa ketika kita berada di jalan talabul ilmi berarti kan kita berada di jalan Allah. Maka di saat itulah kita akan berusaha untuk menghiasi jalan itu dengan penerangan, sesuatu yang menerangi. Apa itu yang menerangi? Yang menerangi adalah kebaikan yang kita lakukan. Misalkan dalam talabul ilmi kita menghiasi diri kita dengan kejujuran, dengan keberanian, kemudian dengan kedisiplinan, kemudian dengan ketawaduan, itu kebaikan itu semua akan kembali pada diri kita. Di saat yang lain tidak melakukan kebaikan itu, tetapi kita tetap berkomitmen melakukan kebaikan itu, insya Allah akan kembali pada diri kita. Tidak kembali pada orang lain. Tidak kembali kepada orang yang melakukan pada waktu itu. Tidak, akan kembali pada diri kita. Ya. Oleh karena itulah tidak heran ketika kita dalam bermajlis ilmu juga di sisi oleh guru kita untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, baik secara sirriyah maupun dengan cara jahriyah. Kemudian dilanjutkan, wasabata bihadal hadisi anna irtikaba dzambi. Dari hadis di atas tadi disebutkan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh manusia, itu sababu hirmanu rizki. Sababu hirmani rizki, menjadi sebab terhalangnya dia mendapatkan rezeki. Khususon al-kizbu. Kemudian dari dosa-dosa ini kemudian ada pengkhususannya. Apa itu al-kizbu? Apa itu kizbu? Adalah di mana dia ini melakukan perbuatan dusta. Perbuatan dusta, bohong misalkan. Berbohong, tidak benar antara perilaku dengan ucapannya. Tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan, ikan berbohong. Sudah berbuat dosa, berbohong lagi. Kan jadi double, ya kan? Berbohong saja itu sudah perbuatan dosa. Apalagi ini sudah melakukan kemaksiatan, kemudian ditanya. Dia ngaku, malah menuduh orang lain melakukan yang melakukan perbuatan dosa itu. 3 kali dosanya.
Satu, dosa yang dia lakukan. Dua, dia berbohong. Yang ketiga, menuduh orang lain yang tidak bersalah dikatakan sebagai pelaku perbuatan dosa itu. Nah, fa'innahu yurisul faqra. Dusta itu akan melahirkan kemiskinan. Dusta itu akan mendatangkan kemiskinan. Faqad warada fihi hadisun khasun, dan sudah ada hadis yang membahas tentang ini dengan spesifik. Bukan berarti kita memahami gini, teman-teman. Yang bukan berarti bahwa berarti bolehlah dosa yang lain selain dusta. Ya. Karena misalkan mungkin tidak ya, kalau kita tanya Mas Radin, mungkin nggak seorang mukmin itu dia ada 3 perilaku. Mungkin nggak seorang mukmin itu dia pengecut. Mungkin nggak Mas Radin? Mungkin Ustaz. Mungkin. Mungkin tidak atau muslim itu dia orang yang pelit, bakhil. Mungkin Ustaz. Mungkin nggak seorang mukmin itu berdusta. Mungkin juga. Justru yang terakhir tidak. Karena di saat dia berdusta bukan sebagai seorang mukmin, tapi orang yang munafik. Gitu. Nah, ini ada di dalam hadis Rasul SAW terkait dengan 3 hal tadi. Ya mungkin orang mukmin pengecut takut, mungkin, tapi dia masih sebagai seorang mukmin, menyandang predikat mukmin pada dirinya. Yang pelit, ya mungkin pelit, bakhil, tapi dia masih mukmin muslim. Tapi kalau sudah berdusta, berbohong itu itu menghilangkan status keimanan yang ada dalam dirinya. Artinya adalah saat dia berbohong itu, maka dia sebagai munafik. Oleh karena itulah menjadi penting di sini Imam Az-Zarnuji menyebutkan, boleh jadi saat buku ini ditulis banyak kebohongan yang merajalela yang terjadi di antara para thalabul ilmi, berbohong. Oleh karena itu tidak heran ketika di satu asrama, boarding, atau di rumah-rumah dan sebagainya, sanksi untuk pelaku kebohongan kadang lebih berat dibanding yang mungkin hafalannya tertinggal atau tidak menginap di asrama. Karena melihat dari sini efeknya itu. Sekali berbohong itu kemudian dia merasakan nyaman, maka akan terpanggil untuk melakukan kebohongan kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Berbohong kepada orang lain itu merasa ringan, maka dia akan berbohong kepada banyak orang. Dalam posisi yang diemban, yang dijalankan, akan tertarik untuk berbohong. Kalau sudah menjadi thalibul ilmi, misalkan jadi mahasiswa di SMA sudah berani berbohong, nanti ketika jadi mahasiswa akan tertarik untuk berbohong. Jadi mahasiswa sudah berani berbohong, meskipun dengan kebohongan dia merasa masalah selesai di hadapannya, sudah selesai, dan dia mampu untuk menjaga image, jaga image-nya di depan orang lain, tetap gentle dan sebagainya. Tetapi kebohongan yang barusan dia lakukan itu akan mengundang kebohongan yang lain, di mana dia berada, di mana dia bekerja, akan menghiasi pekerjaan dan aktivitasnya itu dengan kebohongan selama dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipahami bahwa ketika berbohong tidak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, inilah pentingnya untuk kita tidak berbohong, tetapi kita harus mendepankan jujur. Salah, akui salah, selesai. Bukan sesuatu yang hina ketika memang kita salah, akui kesalahan itu, ya. Wakaza, jadi di samping meninggalkan perbuatan dosa yang bisa menghambat rezeki itu, wakaza, demikian juga naumus subhati yamna'ur rizqa, bahwa tidur di waktu subuh itu bisa menolak rezeki. Coba misalkan kalau antum tidur subuh, kan tidak megang HP. Jadi ketika ada panggilan, misalkan yang lagi jualan, ada order mau order makan minuman yang dijual, kan tidak terangkat karena orang perlunya cepat. Pernah pengalaman pribadi saya ketika pagi-pagi harus mencari rentalan mobil untuk satu kepentingan yang mendesak dan mendadak. Tapi karena sudah menghubungi beberapa owner rental, ternyata nggak ada panggilan. Karena mereka belum pada bangun, entah belum bangun yang kedua kali atau memang mereka baru tidur di pagi hari, sehingga mereka tidak dapat rezeki dan Allah sudah tetapkan pada rezeki yang lain. Ya, karena misalnya melihat bahwa mereka masih muda-muda. Ternyata tidur pagi itu adalah godaan berat bagi kaulah muda, baik laki maupun perempuan. Kalau perempuan saya tidak tahu pasti, tapi kalau yang laki memang godaannya lebih berat. Kalau tidur pagi, ya kan? Mas Kemal kalau pagi tidur ya? Zakwan Kemal. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT.
Kalau turun hilub silibasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Boleh dikatakan bahwa itu pakai yang bagus. Tapi kalau kita akan ilmu maka tidur. Maka akan tidur apalagi di waktu. Alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tahsubu minal umri. Jadi dikatakan bahwa kerugian yang nyata itu adalah ketika kita menghabiskan waktu-waktu di malam hari tanpa ada manfaatnya. Kalau Bang Roma, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Artinya adalah ya kita harus melihat bahwa waktu yang kita miliki sama dengan yang lain, tetapi kalau sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Maka kalau misalkan digunakan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, itu nanti menjadi tidak berfaedah. Jadi, saya izin dulu ya melepas tamu. Assalamualaikum. Masih pada anteng-anteng baik. Nggak ada yang minum-minum gitu ya? Minumlah apa gitu. Jazakallah khair. Tadi kita sebutkan terkait dengan dua hal yang bisa menghambat rezeki ya. Karena pembahasan kita adalah masalah rezekinya dulu. Umur nanti bagian yang kedua. Maka satu adalah masalah dosa. Kemudian yang kedua adalah karena tidur pagi. Boleh dibilang kalau pertanyaan kemarin bahwa kalau kita punya kemampuan batas tidur 8 jam setiap sehari dalam 24 jam, kalau dimanfaatkan boleh dihabiskan 8 jam. Tapi harus komitmen di sisa waktu yang berapa ya? Kalau 8 jam berarti 16 jam yang lainnya. Artinya harus produktif gitu. Jangan sampai di 8 jam kita sudah memanfaatkan waktunya untuk istirahat,
Tetapi pada jam-jam yang lain, 16 jam yang lain, masih kita gunakan kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, namanya juga kita buang-buang waktu yang demikian itu. Kita harus komitmen. Kita pernah belajar dari teman kita bahwa di saat sedang malas, itu dia maksimalkan malas. Jadi totalitas dalam kemalasan. Bagaimana totalitas dalam kemalasan? Kalau misalkan saya dulu, saya memang tak batas malas, tapi harus ada batasnya. Maksimal saya malas sampai sore hari. Hari ini sampai sore gitu. Komitmennya adalah setelah lewat waktu sore, asar misalkan, ya harus produktif. Itu satu komitmen dan harus dilaksanakan. Yang seperti itu. Tapi kalau terus-terusan juga menjadi tidak bagus. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk komitmen seperti tadi, ya jangan malas-malas. Termasuk juga ketika datang waktu malas adalah ya bersanding, datangin orang yang lagi rajin agar kita dapat semangat dan spirit untuk seperti teman kita itu. Qumil laila ya hada la'allaka tursyadu ila kam tanamu al-laila wal umru yanfadu. Oleh karena itulah kita dinasihati untuk bangun malam, tapi untuk beribadah bangun malam. Insya Allah kalau di rumah tahfidz itu kondisinya lebih memungkinkan dan lebih mudah untuk bangun malam. Jika nanti berbeda kalau misalkan kita tinggal di kos sendirian, di kontrakan tidak banyak orang, tidak ada sistem dan nizam yang bagus, atau ketika kita kembali ke kampung halaman dan sebagainya. Kalau teman-teman yang di Jogja mungkin jam 7, jam 8 itu masih ramai lah ya. Tapi kadang kalau sudah di kampung, sebelum Mbak Daisa itu sudah pada sepi-sepi. Nah, kalau bisanya lebih awal kita tidur malam, insya Allah nanti di tengah malam kita bisa bangun. Untuk teman-teman putra, sebelum tidur banyaklah minum air putih, insya Allah akan bangun. Jam 1 itu insya Allah akan bangun. Kalau kita tidur jam 10, banyak minum air putih, maka nanti sekitar jam 1 kita akan bangun. Atau jam 2 maksimal kita akan bangun. Nah, itu bagus untuk dimanfaatkan untuk salat malam. Tapi pikirannya adalah, ke kamar kecil sebentar deh, kemudian melanjutkan lagi. Karena alasannya adalah orang yang tidur ketika dalam keadaan bersuci didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hambaku ini, ya Allah, rahmatilah dia. Kan ada dalam hadis, man batal tahirat, barang siapa yang tidur malam hari dalam keadaan bersuci, maka dia akan didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, dan rahmatilah dia. Tapi jangan dijadikan sebagai ini ya, dijadikan sebagai alasan untuk tidur tidak mau bangun malam. Kemudian selanjutnya, ini ada keterangan yang cukup panjang terkait dengan hal-hal yang bisa menghalangi rezeki kita. Wan naumu uryanan, satu, tidur dengan telanjang. Wan naumu uryanan, itu ya. Kemudian wal baulu uryanan, dan buang air kecil, dalam keadaan telanjang. Gitu. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub, artinya belum bersuci. Ya. Nah, ini juga hal-hal yang bisa mendatangkan menghalangi dari rezeki itu sendiri. Dan juga misalkan hal-hal yang lain mungkin yang kita anggap biasa tidak berpengaruh, ternyata juga berpengaruh. Ini entah kita sudah melaksanakan, termasuk saya juga sudah melaksanakan, ternyata juga berpengaruh. Ya, misalkan tadi dikatakan orang yang tidur telanjang, kemudian buang air kecil dengan telanjang, makan minum dalam keadaan masih junub, belum bersuci, entah junub karena mimpi atau yang lainnya. Kemudian orang yang al-aklu muta'akian, orang yang makan sambil tidur-tiduran, makan tapi tidur-tiduran. Itu juga mendatangkan menghalangi rezeki. Kalau kita di kampung kan orang tua kita melarang jangan makan di atas ranjang. Tidak boleh makan di atas tempat tidur, turun. Boleh jadi itu ada kaitannya dengan sini, makan sambil tidur. Kalian kalau di atas ranjang itu ya kan nanti bapaknya adalah tidur, makan sambil tiduran. Kecuali memang dalam keadaan sakit. Ini adalah nasihat untuk orang yang sehat. Kemudian juga orang yang membiasakan makanan itu berserakan. Makan sisa-sisa makanan berserakan. Coba kita lihat kalau makan apakah bersih atau tidak. Saya belajar dari kawan itu kalau misalkan dalam perjalanan kita makan di warung, itu hampir tidak pernah tersisa. Di piringnya tidak tersisa, kecuali memang tulang nggak bisa dimakan, tulang ikan, tulang ayam itu nggak bisa dimakan, itu yang dia sisakan, tidak ditelan. Tapi selama itu jenis makanannya itu dihabiskan. Mungkin yang lain kalau misalkan saya tidak habis tinggal separuh, dia sudah dihabiskan. Saya tanya, Mas kenapa selalu dihabis? Kalau makan kok selalu habis?
nggak telecek, nggak kotor piringnya. Ternyata orang tuanya membiasakan demikian itu. Saya sejak kecil dilatih ini untuk membersihkan makanan, jangan sampai ada yang sisa. Dan dia tidak menambah. Kalau misalkan ngambil satu porsi, udah satu porsi itu habis. Satu porsi sedang itu habis. Artinya tidak nambah-nambah, tidak. Termasuk juga kalau kita lihat bahwa ini membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Kadang saya berpikir membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Kalau kita ngupas bawang putih kan ya kulitnya itu pasti kering. Termasuk juga bakal bawang merah. Tapi ternyata di sini disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji bahwa membakar kulit bawang merah ataupun putih itu bisa menghilangkan atau menutup rizki. Ini untuk teman-teman putri. Coba ya, nanti dibantu untuk meneliti bagaimana korelasinya. Kemudian juga bahwa kita menyapu lantai dengan kain. Kalau kita ngepel pakai dengan kain, ada alat pelnya sendiri kan? Ini adalah menyapu lantai dengan kain. Atau menyapu rumah di malam hari. Menyapu rumah di malam hari. Ternyata bisa menutup rezeki. Allah alam, saya mencoba menghubungkannya. Ada misalkan pernah memiliki tetangga, kalau misalkan di jam 12 dia tuh nyapu warungnya. Warungnya disapu. Padahal warung itu tutupnya tidak jam 12. Warung itu tutup sekitar jam 10. Jadi jam 10 sudah selesai. Ya memang sudah tutup dan sudah terbungkus. Mana yang bisa ditutup. Artinya tidak membuka pelayanan juga tidak, tapi semuanya sudah tertutup, warnanya sudah tutup, lampu juga gelap. Tetapi jam 12 malam itu kadang dia menyapu gitu. Sehingga menimbulkan spekulasi tetangga sebelahnya. Ini jam 12 malam nyapu, ada apa ini gitu. Apakah ini tanda-tanda? Allahu a'lam gitu. Nah, di sini dikatakan menyapu rumah di malam hari. Bahkan termasuk juga membiarkan sampah berserakan di dalam rumah sehingga rumah menjadi kotor. Ini juga termasuk perilaku yang bisa menutup pintunya rezeki. Kemudian juga ini, kalau kita di Jawa, kalau kita lihat lewat di depan orang yang sepuh, dikatakan di sini adalah sesepuh atau bini sepuh, dengan cara yang tidak sopan. Karena itulah kalau di Jawa, kalau kita lewat di depan orang yang sepuh kan membungkukkan badan kan, adanya seperti itu. Iya, ada seperti itu. Tetapi kalau kita terapkan di Mesir misalkan, kalau ada orang tua duduk kita bungkuk di depannya lewat, nyuwun sewu misalkan, itu malah dikira aneh. Dan mereka akan tanya, kamu sakit ya jalannya kok miring-miring? Tadi jalannya tegak lurus, tapi di depan saya kok miring-miring. Termasuk juga memanggil orang tua dengan namanya. Nah, ini menutup rezeki juga. Kalau memanggil orang tua dengan namanya pun pernah kami dapatkan oknum yang ada di Mesir. Mustafa. Ternyata orang tuanya namanya Mustafa. Coba, ya itulah anak memang seperti itu. Ada didikan yang baik. Topek gitu. Topek. Siapa itu Topek? Ternyata bapaknya namanya Mustafa. Kesalahan dua adalah merubah nama Mustafa menjadi Topek. Nah, itu kan menjadi salah. Ini termasuk juga perilaku yang tidak baik dan bisa menutup rezeki seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Kemudian juga ini kalau habis makan orang mengatakan kayak dongkrak. Memakai tusuk gigi dengan benda yang kasar. Jadi kalau kita habis makan kan bersih-bersihin gigi. Tapi di sini dikatakan dengan sesuatu yang kasar, bukan yang lembut dan halus. Tapi dengan sesuatu yang kasar. Itu juga bisa menutup rezeki. Saya tidak terbiasa dengan bersihin gigi setelah makan. Alhamdulillah karena tidak ada yang nyempil. Gitu. Kemudian juga berikutnya adalah terkait dengan mencuci tangan dengan tanah atau debu. Ini bukan dalam keadaan ketika terkena air liur anjing, bukan. Nah, ternyata mencuci tangan dengan tanah ataupun debu, jadi tidak menggunakan air, kemudian tidak menggunakan sabun, padahal semuanya tersedia, itu bisa menutup rezeki. Kemudian juga duduk di beranda pintu. Masyarakat kan kalau duduk di depan beranda pintu. Kalau kita yang Jawa, ya itu kan sesuatu yang aib. Di daerah Pantura misalkan tidak boleh duduk di depan pintu, tidak boleh, harus minggir ke kanan atau ke kiri atau ke depan sekalian, depan pintu yang agak jauh, sehingga nanti kalau ada orang lewat itu bisa fleksibel. Termasuk juga adalah bersandar kaki di gawang pintu. Bersandar kaki adalah kalau kita bersandar, kemudian kakinya agak kayak ngilang di depan pintu. Posisi kayak orang kaya itu loh, atau kayak kemaki gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah adab ya. Termasuk juga adalah ini
berwudu di tempat tempat WC ya, berteduh di WC atau di tempat buang air besar, berwudu di situ. Itu ternyata bisa menutup rezeki. Kemudian menjahit pakaian yang sedang dipakai. Misalkan gini, kita mau menjahit baju nih, baju ini masih dipakai tapi dijahit nempel. Jadi baju yang dijahit itu nempel dengan badannya, tidak dilepas. Nah, menjahit baju yang sedang dipakai ini juga bisa menahan atau menghentikan rezeki. Menyeka wajah dengan kain, menyeka wajah dengan kain. Gimana? Ini bukan orang yang pakai masker, bukan, dan juga bukan orang yang pakai niqab, bukan. Kemudian juga membiarkan sarang laba-laba berada di dalam rumah. Ini udah mulai ada sarang laba-labanya. Coba dilihat di rumah tahfidz banyak nggak sarang laba-labanya? Bersihinlah sarang laba-laba yang ada di rumah ini. Kemudian juga orang yang meremehkan sholat. Orang meremehkan sholat ini termasuk juga bisa menghambat rezeki. Meremehkan sholat termasuk ada hukum fikih sendiri dia. Kalau dia meremehkan sholat kemudian tidak melaksanakan, maka itu juga jelas berdosa. Tapi kalau dia mengingkari adanya hukum kewajiban sholat, itu sudah keluar daripada Islam sendiri. Kemudian bergegas keluar masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, tidak zikir. Tidak zikir. Selesai sholat subuh kemudian terus keluar. Padahal sholat subuhnya itu bagus. Baik. Kemudian terus bergegas. Artinya adalah bergegas, dia tidak zikir. Kemudian juga terlalu pagi berangkat ke pasar, ini bisa menghambat rezeki. Padahal ke pasar juga untuk bekerja. Coba misalkan untuk teman-teman yang ada di rumah tahfidz Gamping, lihat pasar Gamping, jam berapa mulai ramai? Jam 12, jam 1, jam 2 itu sudah ramai itu. Di sepanjang jalan pasar Gamping. Di depan jalan, kalau jam segitu di depan. Nanti kalau sudah mau masuk waktu subuh, itu nanti yang ramai setelah subuh, itu bagian dalamnya. Bagian dalam pasar. Kalau sudah sore, maka pasar Gamping yang bagian utara itu yang nanti yang ramai. Harganya bisa berlipat-lipat lah ya. Karena kan dia semakin bertambah waktu. Kalau masih jam 2 masih murah. Kalau sudah masuk ke pasar, sudah naik harganya. Pasar pagi. Kalau sudah ganti ke pasar sore, itu lebih mahal. Tapi ini yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, bahwa pergi ke pasar subuh-subuh, pagi-pagi itu bisa menghambat rezeki. Tetapi kalau kita lihat bahwa pasarnya dulu itu kan memang bukanya adalah pagi ketika sudah terang, karena mengandalkan cahaya dari matahari. Cahaya matahari. Kalau sekarang ini kan malam pun masih tetap terlihat padang, karena mengandalkan dari lampu penerangan listrik. Kemudian termasuk juga terlambat pulang atau kembali dari pasar. Itu juga bisa menghambat rezeki juga. Membeli rontokan makanan dari orang yang pengemis, ini bisa menghambat rezeki. Mendoakan buruk terhadap anak, ini bisa menghambat rezeki. Membiarkan wadah tanpa ditutup, ini bisa menghambat rezeki. Dan juga meniup untuk mematikan lampu, itu juga bisa menghambat rezeki. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bahwa tadi yang saya sampaikan ini adalah pendapat dari Imam Az-Zarnuji. Boleh jadi. Ada ulama lain misalkan yang berpendapat tidak seperti ini. Atau misalkan tidak menyebutkan sebanyak ini hal-hal yang bisa menghambat rezeki gitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Az-Zarnuji ini, karena beliau tidak menyebutkan terkait dengan hadis masing-masing item yang bisa menghambat rezeki tadi, jadi kita melihat ini adalah pendapat dari Imam Az-Zarnuji. Pendapat Imam Az-Zarnuji dalam kondisi masyarakat yang waktu itu memang seperti digambarkan dalam bentuk ini. Tapi ada baiknya memang kita memperhatikan hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Kita perhatikan, misalkan dari yang pertama terkait dengan masalah BAK, buang air kecil, kemudian juga makan al-aklu munakian alal jambi di tempat tidur, kemudian membiarkan makanan berserakan gitu. Kemudian membakar kulit bawang merah dan bawang putih dan sebagainya. Nah, itu bisa kita perhatikan. Boleh jadi ada teman-teman yang setuju dengan yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji tadi. Boleh jadi ada yang tidak setuju dalam beberapa poinnya. Inilah hal-hal yang memang menjadi anjuran bagi kita untuk bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. Mana yang lebih kita tekankan adalah tadi. Satu adalah jauhkan diri kita, nasihat untuk diri saya khususnya, dari perbuatan dosa baik yang kecil, sedang maupun ringan.
Inilah teman-teman jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, satu tamu sudah pergi, sekarang datang tamu lagi. Datang tamu saya lagi ada di depan ya. Sehingga setelah ditutup ini saya mohon izin sekiranya nanti ada pertanyaan setelah disampaikan ke Ustadz Radin. Saya betul-betul mohon maaf. Tidak ada janjian sebenarnya, tapi beliau sudah datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.